Hai, saya Hawa. Saya lahir di sebuah kota kecil yang indah di Italia. Ayah saya adalah seorang penulis. Novel-novelnya tidak terjual dengan baik dan kami mengalami kesulitan keuangan sepanjang yang saya ingat. Orang tua saya terus-menerus bertengkar seperti kucing dan anjing karena hal ini. Kamu adalah pecundang. Saya akan menjadi tua sebelum Anda mulai menafkahi kami dengan baik. Akhirnya, mereka bercerai dan saya tinggal bersama ibu saya. Dia segera menikah lagi dan saya mendapatkan ayah tiri dan saudara perempuan tiri bernama Lia. Kamu cantik sekali. Kamu juga. Aku bercanda, kamu jelek. Jangan berani-berani menyentuh mainanku. Saat orang tua kami ada, Lia bertingkah seperti bidadari. Tapi saat mereka pergi, dia berubah menjadi setan kecil. Aku merindukan ayahku dan selalu memikirkan saat-saat kami biasa mengarang cerita bersama. Suatu hari, ibu melihatku menulis cerita. Dia segera mengambil buku catatan itu dari tanganku, merobek halaman yang sedang aku tulis dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Apakah kamu ingin menjadi pecundang seperti ayahmu? Berbeda dengan ayah saya, ayah tiri saya adalah seorang pengusaha sukses dan berpenghasilan banyak. Suatu hari, aku sedang melewati ruang tamu dan mendengar ibuku berbicara. Aku sangat ingin makan lasagna. Saya bukan juru masak yang baik. Ayo pesan makanan. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Jadi aku mengeluarkan celenganku, pergi ke restoran dan membeli lasagna. Tapi sesampainya di rumah, semua orang sudah makan malam. Lia, kamu adalah harta karun. Berbeda dengan Hawa, bocah ini tidak berguna. Karena hancur, saya membuang lasagna yang saya beli ke tempat sampah. Beberapa tahun kemudian, saya memenangkan kompetisi di sekolah. Saya sangat bersemangat untuk menunjukkan medali emas saya kepada orang tua saya. Tetapi Lia memenangkan kompetisi menyanyi pada hari yang sama. Gadis ini memiliki bakat yang nyata. Lia sekali lagi menjadi pusat perhatian dan aku menangis sampai tertidur. Semakin tua usia kami, semakin saya merasa tidak terlihat. Aku berusaha sekuat tenaga agar diperhatikan, tapi Lia selalu selangkah lebih maju dariku. Bahkan anak laki-laki hanya memperhatikannya. Setiap kali aku naksir seseorang, mereka langsung kehilangan minat padaku begitu melihat Lia. Tunggu, biarkan aku menjadi pelayanmu. Saya pergi ke pantai hampir setiap sore. Saya akan duduk di teras sebuah kafe yang nyaman, memesan tiramisu, favorit saya, dan menulis. Benar sekali, saya tidak pernah berhenti menikmati menulis. Saya kira saya hanya ingin melarikan diri dari kenyataan yang membosankan. Suatu hari, saya sedang mengetik di laptop saya seperti biasa ketika seorang pria duduk di meja saya. Dia benar-benar cantik. Hai, aku sering melihatmu di sekitar sini. Apakah kamu menulis sesuatu? Wajahku memerah seperti lobster dan segera menutup laptopku. Oh, tidak apa-apa. Kamu tampak istimewa bagiku. Ngomong-ngomong, namaku Robert. Aku merasa seperti sedang bermimpi indah. Sebelum saya menyadarinya, saya mengatasi rasa malu saya dan mulai berbicara dengan Robert seolah-olah kami sudah saling kenal sejak lama. Jadi, dia memutuskan untuk mengantarku pulang. Ketika kami tiba, Lia ada di sana. Itu saja. Robert akan melupakanku dan mulai menggodanya sekarang. Evie, apakah kamu akhirnya menemukan pacar? Tunggu. Tentu saja tidak. Dia terlalu baik untukmu. Oh, Evie, itu terlalu bagus untukku. Apa? Saya tidak salah dengar. Ali mendengus, dan aku merasa seperti melayang di udara. Begitu sampai di kamar saya merasakan gelombang inspirasi yang sangat besar. Jadi saya mengambil laptop saya dan memulai cerita baru. Saya akan menjadikan Robert sebagai prototipe karakter utama saya. Saya tidak sabar untuk bertemu dengannya keesokan harinya. Jauh di lubuk hati, saya khawatir pertemuan pertama kami akan menjadi pertemuan terakhir kami. Namun, saat aku kembali ke kafe, dia sudah menungguku di sana. Kami berjalan di sepanjang pantai dan mendengarkan musisi jalanan. Robert bercerita kepada saya bahwa dia bekerja sebagai model di sebuah majalah mode. Akhirnya saya akui bahwa saya menulis cerita dan bercita-cita menjadi penulis profesional. Pertemuan kita kemarin sangat menginspirasiku sehingga aku menjadikanmu prototipe karakter utamaku. Yupes, apakah aku mengatakannya dengan lantang? Ini sangat keren. Belum pernah ada orang yang melakukan hal seperti ini untukku sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Robert mengajak saya ke tempat kerjanya. Kantor majalah itu sangat besar. Fotografer, model, dan editor bekerja di berbagai bagian gedung. Saya melihat Robert berpose dan saya sangat mengaguminya. Sesampainya di rumah, saya mendengar jeritan keras dan suara piring pecah di ruang tamu. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Kita kini terjerumus ke dalam utang. Ternyata ayah tiriku mendapat masalah. Tak lama kemudian, dia ditangkap dan seluruh aset kami disita untuk melunasi utangnya. Ini datang seperti sambaran petir, entah dari mana. Lee dan aku harus mencari tempat tinggal baru. Kami menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dia tampak seperti dia akan hancur kapan saja. Kami menghabiskan hampir seluruh uang kami untuk sewa. Kulkas selalu kosong dan kami makan makanan siap saji yang murah. Namun suatu hari, Lia pulang dan meletakkan sedupok uang di atas meja. Saya mendapat pekerjaan di restoran yang bagus. Saya akan bernyanyi di sana pada malam hari. Oh, sungguh gadis yang cerdas. Evie, ikuti jejak kakakmu. Mengapa Anda tidak mencari pekerjaan juga? Celahan ibuku menyakitkan. Aku ingin membuktikan kalau aku tidak lebih buruk dari Lia. Keesokan harinya saya memberitahu Robert tentang masalah saya ketika saya melihatnya. Majalah tempat saya bekerja sedang mencari seorang penulis. Saya ragu mereka akan mempekerjakan saya, tetapi saya memutuskan untuk mencobanya. Kami hendak kembali ke kantor majalah ketika seorang gadis mendekati kami. Entah kenapa, wajahnya terlihat sangat familiar bagiku. Robert, senang bertemu denganmu di sini. Dan itu adalah... Itu Evie. Kasihan sekali. Pasti sulit hidup dengan wajah itu. Saat itulah saya menyadari.
Itu adalah Raquel, seorang YouTuber terkenal. Dia terlihat sangat imut di videonya, tetapi dia adalah seorang penyihir di kehidupan nyata. Robert, sayang, perpisahan kita adalah sebuah kesalahan. Mari kita mulai dari awal lagi. Tunggu sebentar, dia adalah mantannya. Yang mengejutkan saya, Robert meraih tangan saya. Kami tidak akan kembali bersama. Saya memiliki kehidupan baru dan tidak ada tempat bagi Anda di dalamnya. Sentuhan Robert membuatku merinding. Jantungku berdetak sangat kencang hingga kupikir semua orang bisa mendengarnya. Kami pergi dan Robert memberitahuku bahwa dia sebenarnya pernah berkencan dengan Raquel. Ayahnya adalah seorang pengusaha kaya. Raquel manja dan terbiasa mendapatkan semua yang diinginkannya. Kami berpegangan tangan sepanjang perjalanan menuju penerbit. Sangat mengasyikkan hingga saya benar-benar melupakan Raquel. Tapi saat kami masuk, perutku sakit. Robert memperkenalkan saya kepada pemimpin redaksi dan saya menunjukkan kepadanya karya saya. Aku menggigit bibirku dengan gugup dan menancapkan kukuku ke telapak tanganku. Apa yang saya lakukan di sana? Tidak mungkin mereka mempekerjakan saya. Tentu saja, Anda tidak memiliki banyak pengalaman, tetapi Anda jelas berbakat. Kami akan mempekerjakannya sebagai percobaan. Apakah telingaku menipuku? Saya ingin melompat kegirangan. Aku pergi ke lorong dan mau tidak mau menarik Robert ke dalam pelukan erat. Saat dia membalas pelukanku, aku tersadar, wajahku memerah seperti tomat dan segera mundur. Ketika aku memberitahu ibuku bahwa aku telah mendapatkan pekerjaan, dia mengerucutkan bibirnya dan menatapku. Anda bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Siapa yang butuh pesan bodohmu? Sungguh tidak adil sampai-sampai saya hampir menangis saat itu. Aku ingin memberitahunya bahwa bekerja di majalah fashion itu bergengsi, tapi pada akhirnya aku tersedak oleh kata-kata itu. Saya bekerja dari jarak jauh dan menulis SMS di kafe favorit saya. Robert dan saya menjadi pasangan, tapi Raquel tidak mau meninggalkan kami sendirian. Dia menyudutkan kami di pintu masuk bioskop, di pusat perbelanjaan, atau di tengah kota. Saya membelikan Anda iPhone yang lebih baru. Apakah kamu menyukai hadiahku? Ayo berkencan. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Saya tidak lajang, seperti yang Anda tahu. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di kafe, Raquel tiba-tiba duduk di depanku. Putus dengan Robert sementara aku bertanya baik-baik. Anda bukan orang yang tepat untuknya. Dialah yang harus memutuskan hal itu. Sayang, aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Enak ini. Aku mengira Raquel akan mundur, tapi suatu hari dia melewati batas. Hari itu, saya pulang dan melihat Raquel di ruang tamu kami. Dia sedang minum teh bersama ibu dan Lia. Evie, kenapa kamu berdiri di sana? Masuk dan temui Raquel. Aku tidak bergerak dan memandangi teman-temannya yang aneh, tanpa rasa percaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Betapa kejam. Saya punya tawaran luar biasa untuk Anda. Luar biasa bukan kata yang saya gunakan untuk menggambarkannya. Dia berjanji akan mempromosikan Lia di blognya jika aku putus dengan Robert. Ini adalah peluang besar. Lia akan menjadi lebih populer dan kita akan mendapat banyak uang. Aku tidak bisa melakukan itu pada Robert. Anda harus memikirkan keluarga Anda. Robert hanyalah pacar pertamanya, akan ada yang lain. Saya tidak akan meninggalkan dia. Pergilah, Raquel, kamu akan menyesalinya. Setelah Raquel pergi, ibuku menjadi gila dan berhenti berbicara denganku. Lia tidak berkata apa-apa dan langsung pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, Raquel memposting video yang mengejek Lia dan kemampuan menyanyinya. Video tersebut mendapat banyak penayangan. Malam harinya, Lia pulang ke rumah dengan perasaan kesal dan tidak bahagia. Saya dipecat. Saya yakin saya telah melakukan hal yang benar. Tapi entah kenapa aku masih merasa bersalah. Keluarga saya mengabaikan saya setelah itu. Ibu bahkan menyiapkan meja hanya untuk dia dan Lia. Aku mencoba untuk tidak membiarkannya mempengaruhiku. Tapi aku masih merasa hancur. Segera, saya tiba di penerbit untuk mendiskusikan artikel baru dengan sutradara. Saya sedang menaiki tangga ketika saya melihat Raquel dan Robert di lorong. Mereka berciuman. Saya merasa seperti dipukul di kepala dengan sesuatu yang berat. Raquel tersenyum puas saat melihatku. Ayah saya membeli majalah ini pagi ini. Anda dipecat. Raquel menelepon penjaga keamanan dan mereka mencengkeram lenganku. Saya sangat terkejut sehingga saya tidak bisa menahannya. Itu adalah momen paling memalukan dalam hidupku. Robert menatapku dengan mata penuh penyesalan, tapi dia bahkan tidak berusaha membelaku. Ketika ibu saya mengetahui saya dipecat, dia mulai berbicara lagi kepada saya. Saya berharap dia tetap diam. Sudah ku bilang tidak ada yang membutuhkan pesan bodohmu. Kamu pecundang, sama seperti ayahmu. Pada saat itu, saya akhirnya meledak. Dan Anda sudah terbiasa dengan orang lain yang mendukung Anda sehingga Anda tidak dapat melakukan apapun sekarang karena Anda sendirian. Tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab, aku berlari keluar, membanting pintu di belakangku. Saya memutuskan untuk menulis ulang cerita saya. Aku menaruh semua perasaanku padanya. Robert berhenti menjadi karakter utama dan menjadi penjahat yang menakutkan. Dan kemudian, saya melihat iklan kontes sastra muncul di layar. Sebuah penerbit terkenal sedang mencari peserta. Cerita pemenang akan diterbitkan dengan karya beberapa penulis terkenal. Saya pikir saya tidak punya kesempatan, tapi saya tetap mengirimkan cerita saya kepada mereka. Setelah keluar dari kafe, tiba-tiba aku menemukan Lia. Dia menatapku dengan aneh. Teruskan. Katakan padaku aku pecundang lagi. Sebenarnya, saya datang ke sini untuk membantu Anda. Kamu benar tentang ibumu. Dia tidak tahu bagaimana melakukan apapun sendirian. Saya senang Anda akhirnya membela diri sendiri. Bahkan Robert yang mencium Raquel tidak membuatku terkejut seperti kata-kata Lia. Dia bertanya padaku apakah aku ingin jalan-jalan.
Dan tahukah Anda, itu menyenangkan. Awalnya kami berjalan-jalan dan makan es krim yang enak. Kemudian, Lia memberikan kami tiket dan kami melanjutkan perjalanan dengan perahu. Di malam hari kami pergi ke pesta pantai. Tak lama kemudian, sebuah band naik panggung. Saya perhatikan Lia bernyanyi dengan lembut dan saya langsung mendapat ide. Bernyanyilah bersama mereka. Awalnya Lia menolak, tapi saya meyakinkannya untuk mencoba. Dia berbicara dengan vokalisnya dan mereka menyanyikan lagu terkenal bersama. Band ini sangat menyukai suara Lia sehingga mereka bertanya apakah dia ingin merekam beberapa lagu bersama mereka. Kamu luar biasa, bersama-sama kita akan menjadi sangat populer. Ali berpikir sebentar dan setuju. Tak lama kemudian, mereka benar-benar menjadi terkenal. Banyak orang datang ke pertunjukannya. Dulu aku iri pada adikku yang sukses, tapi sekarang aku turut berbahagia untuknya. Suatu hari saya sedang berjalan di sepanjang pantai ketika saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu adalah penerbit tempat saya mengirimkan cerita saya. Selamat, Anda memenangkan tempat pertama. Aku sangat terkejut hingga ponselku jatuh dan pecah. Tapi aku tidak peduli, ceritaku akan dipublikasikan. Itu adalah hari terbaik dalam hidupku. Ketika bukunya terbit, saya gemetar saat membaca resensinya. Semua orang menyukai ceritaku. Mereka secara khusus memuji penjahatnya, yang ternyata memiliki karakter yang sangat jelas. Anda tidak dapat terkejut. Segera, saya menandatangani kontrak dengan penerbit dan mulai menulis cerita baru. Setelah beberapa saat, saya mengetahui bahwa ayah Rockwell telah bangkrut dan Rockwell kehilangan hampir seluruh pengikutnya. Bohong kalau aku bilang aku tidak bahagia. Mungkin itu mengerikan bagiku, tapi aku sangat senang. Robert sedang menungguku di luar rumah pada hari yang sama. Saya minta maaf atas apa yang saya lakukan. Rockwell bilang dia akan memecatku jika aku tidak berkencan dengannya. Adik perempuanku sedang sakit. Dia butuh uang untuk operasinya. Saya tidak mampu kehilangan pekerjaan saya. Tapi sekarang majalah itu punya pemilik baru dan kami bisa kembali bersama. Tidak, Anda bisa saja menceritakan semuanya kepada saya dari awal. Tapi sekarang sudah terlambat. Saya terluka dan tidak ingin melihat Robert. Pada malam yang sama, saya mencari saudara perempuannya di Google. Ada crowdfunding yang mengumpulkan uang untuk operasinya. Saya menyumbangkan sebagian tabungan saya dan berharap gadis itu akan pulih. Segera, saya menjadi penulis yang sangat populer. Mungkin sulit dipercaya, tapi aku bahkan menulis beberapa skenario untuk channel di Ario Privado. Ibuku kembali bersikap baik padaku ketika aku mendapat kenaikan gaji, tapi aku tahu dia hanya peduli pada kesuksesanku dan bukan pada diriku. Lia berusia 18 tahun, pindah dari rumah dan melanjutkan tur dengan bandnya. Dan ibu marah, tapi aku dan adikku tetap berhubungan. Suatu hari, saya sedang pulang ke rumah setelah berjalan-jalan, ketika saya melihat sebuah mobil cantik di dekatnya. Saat aku masuk, aku mendengar suara yang agak familiar datang dari dalam ruangan. Jantungku berdetak kencang dan segera mulai berpacu. Anda tidak bisa melarang saya berbicara dengan putri saya sendiri. Ayah? Saat mata kami bertemu, ayah membeku dan aku menarik diriku ke dalam pelukan erat. Kami pergi keluar dan dia bercerita tentang hidupnya. Saat ibumu dan aku bercerai, aku sangat malu pada diriku sendiri. Aku ingin menjadi seseorang sehingga kamu bisa bangga padaku, sayang. Saya mengirimi Anda hadiah dan uang setiap bulan. Namun ternyata ibunya mendapatkan semuanya untuk dirinya sendiri. Aku bahkan tidak terkejut ketika mendengarnya. Tetap saja, itu memalukan. Selama ini ibuku melarangku menemui ayahku. Aku bahkan tidak punya nomor teleponnya. Saya baru saja istirahat. Saya telah menulis novel selama beberapa tahun terakhir. Seorang sutradara Amerika menyukainya dan mereka sedang syuting film berdasarkan film tersebut di Hollywood sekarang. Percayakah Anda? Ayah menjadi sukses dan kaya. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Saya senang dia ada di sana. Saya senang Anda mengikuti jejak saya. Ayah menyarankan agar aku tinggal bersamanya di Los Angeles. Saya setuju tanpa berpikir dua kali. Tentu saja ibu saya langsung kehilangan kendali. Tidak berterima kasih, aku menciptakanmu dan kamu meninggalkanku dengan begitu mudahnya. Aku punya kehidupanku sendiri, Bu. Kehidupan baru dimulai bagi saya di Los Angeles. Saya memperoleh pengalaman, mengikuti kursus menulis, dan saya berbicara dengan banyak orang keren. Suatu hari, saya melihat Robert di sebuah pesta. Ternyata ia menjadi model yang sukses dan juga pindah bekerja di Los Angeles. Ada rumor bahwa Robert membiayai operasi adiknya dan dia sembuh. Sejak saat itu, aku tidak bisa menghilangkan dia dari kepalaku. Aku marah pada diriku sendiri, tapi mau tak mau aku merindukannya. Suatu hari saya pergi ke Italia dan kembali ke kafe favorit saya. Bolehkah aku menawarimu tiramisu? Aku mendongak dan melihat Robert duduk di depanku. Saya. Bahkan karakter utama pun terkadang melakukan kesalahan. Tolong izinkan saya membuktikan bahwa saya bukanlah penjahat seperti yang Anda kira. Robert menatap mataku dan jantungku berdetak kencang. Apakah menurut Anda dia layak mendapat kesempatan kedua?